radikalisme, diskriminasi, dan intoleransi. Topik pembicaraan yang hilir mudik di telinga kita akhir-akhir ini. Semua orang dibuat resah, gelisah, bahkan marah. Semua pihak dan media berlomba-lomba bersuara. Permasalahan ini menjadi kecemasan untuk semua umat manusia. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Sidki Fauzan. Saya mahasiswa tingkat akhir jurusan Desain Komunikasi Visual di Institut Teknologi Nasional. Memang tidak dapat dipungkiri, hal-hal yang berkaitan dengan agama atau ras menjadi isu yang amat sensitif akhir-akhir ini di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dengan keberagaman yang dimiliki bangsanya, tentunya Indonesia menjadi sangat rentan dengan kondisi seperti ini. Bila generasi penerus tidak dibekali dengan kemampuan bersosial yang baik, tentunya keutuhan dan kerukunan bangsa di masa depan bisa saja terancam. Islam merupakan agama yang dianut oleh 87,2% penduduk Indonesia. Sebagai mayoritas, tentunya umat Muslim memiliki kemungkinan interaksi yang cukup banyak dengan agama-agama minoritas lainnya. Dalam merespon kebinekaan yang ada di Indonesia, Islam pun sesungguhnya memiliki ajaran yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Sebagai rahmatan lil alamin, ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai sesama manusia dan memuliakan statusnya sebagai seorang manusia, tanpa membedakan ras, bangsa, maupun juga agamanya. Nilai-nilai dari Islam rahmatan lil alamin ini pun juga sejalan dengan pengamalan Pancasila, yang mana ketika seseorang menanamkan keimanan dalam diri, ia akan memperlakukan sesama manusia secara adil, dan dari sanalah akan tercipta kerukunan dan persatuan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Irfan Amali, seorang lulusan tafsir hadis UIN Sunan Gunung Jati dan founder dari Peace Generation Indonesia, 3 nilai dasar Islam rahmatan lil alamin yang dapat ditanamkan dalam diri adalah tentang saling mengenal dan memahami, saling bertenggang rasa, dan saling tolong-menolong. Dari sanalah saya terinspirasi untuk merancang buku interaktif bagi anak usia dini yang mampu memperkenalkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai topik tugas akhir saya. Mengapa produk buku menjadi hal yang saya angkat? Karena faktanya, menurut hasil survei nasional dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyebutkan bahwa buku atau kitab menjadi referensi terbesar kedua bagi generasi muda di Indonesia untuk mempelajari agama Islam. Namun ternyata 48,95% buku pelajaran Islam memberikan pengaruh untuk tidak bergaul dengan agama lain, dan hanya 12,96% materi buku pelajaran Islam yang mengajarkan tentang menghargai perbedaan dan keberagaman. Tentunya hal ini sangat ironis dan memprihatinkan. Padahal tauladan umat Muslim Nabi Muhammad SAW banyak mencontohkan bagaimana seorang Muslim dapat berinteraksi, berniaga, dan beramal dengan siapapun tanpa harus memandang status ekonomi, ras, maupun kepercayaan. Keberadaan umat lain bukan menjadi penghalang seorang Muslim dalam beribadah ataupun berbuat baik. Saya ingin memperkenalkan citra Islam kepada para penerus generasi masa depan, anak-anak usia dini, tentang sebuah wajah Islam yang penuh dengan kedamaian, menebarkan kebaikan, mengundang persahabatan tanpa memandang perbedaan. Sebuah wajah Islam yang sesungguhnya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Tentunya dalam proyek ini saya mencoba memperbanyak wawasan, menemukan dan mempelajari temuan yang saya dapatkan seperti dari literatur dan wawancara.
Saya juga mendalami karakteristik dan insight dari target audiens agar pesan dan nilai yang ingin saya sampaikan bisa tepat sasaran. Berbagai referensi pun saya pelajari supaya dapat menemukan komposisi elemen visual seperti warna, gambar, dan tipografi yang tepat untuk kemudian saya tuangkan dalam bentuk konsep buku interaktif. Konsep buku interaktif yang saya tawarkan berupa buku pop-up. Buku bacaan yang tidak hanya menyajikan tulisan, namun juga atraksi menarik yang muncul di setiap halamannya. Buku seperti ini dinilai mampu menarik perhatian dan meningkatkan kemampuan konsentrasi pada anak. Bahasa yang digunakan pun dibuat ringan dan sederhana agar mudah dicerna oleh anak-anak. Untuk ilustrasi pada buku, saya memadukan antara vektor sebagai gaya gambar karakter dan digital painting sebagai gaya gambar pada background. Saya memilih cara tersebut untuk menyesuaikan dengan familiaritas anak-anak yang menyukai tayangan kartun dan juga menggambar dalam kesehariannya. Hal ini juga bertujuan agar anak mampu berfokus pada sikap dan aktivitas karakter dalam cerita, namun juga tetap menikmati gambar yang akrab dengan kesehariannya. Untuk pop-up sendiri, saya bereksplorasi dengan teknik parallel fold, V-fold, diorama, dan pull tabs agar anak dapat merasakan pengalaman berinteraksi berupa membuka dan juga menarik. Rencananya, buku pop-up interaktif ini akan terbagi menjadi 3 seri dalam satu paketnya. Setiap seri buku akan mengangkat salah satu nilai dari Islam Rahmatan lil Alamin yang disisipkan ke dalam cerita dari beberapa tempat di Indonesia. Ketiga seri tersebut antara lain: yang pertama, Puasa Pertama Zahira. Buku ini mengajarkan tentang saling mengenal dan menghargai, menceritakan pengalaman puasa pertama bagi Zahira ketika dia berusaha menahan godaan dan mencoba memahami perbedaan yang ia temukan dari sahabat-sahabatnya di Manado. Yang kedua, Jangan Berisik. Buku ini mengajarkan tentang saling bertenggang rasa, menceritakan Syahid, Wayan, dan Ruben yang merupakan teman sepermainan akrab dan selalu bermain bersama. Sampai semua itu berubah ketika Wayan tiba-tiba tak lagi bermain bersama Syahid dan Ruben. Yang ketiga, Bintang untuk Sahabat. Buku ini mengajarkan tentang saling tolong-menolong, menceritakan persaingan Wardah dan Eka untuk menjadi murid yang paling rajin demi mendapatkan bintang emas dari Bu Guru. Dari segala rintangan yang dijalani, mereka akhirnya menemukan kesamaan tujuan. Saya sangat berharap terwujudnya konsep buku interaktif ini dalam kehidupan nyata, ikut membantu hadirnya perubahan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi cita-cita saya sebagai bangsa Indonesia, dan tentunya sebagai seorang Muslim. Tidak ada persembahan yang lebih luar biasa melebihi dunia yang lebih damai dan bersahabat sebagai hadiah untuk generasi masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.